Kita harus berpegang teguh kepada sendi negara kita. Ialah negara hukum. Bertindak secara jujur dan objektif, serta menjauhkan diri dari kepentingan atau keinginan sendiri. Dikenang sebagai Bapak Kejaksaan, R. Suprapto dikenal sebagai sosok yang memiliki kewibawaan besar, gigih, dan berani dalam mempertahankan hukum dan setiap undang-undang yang berlaku. Selama bertugas, Suprapto selalu memegang prinsip keadilan, keyakinan, dan kejujuran. Namun, prinsip tersebut seringkali membuat Suprapto harus berlawanan dan berseberangan dengan berbagai petinggi negara, seperti menolak perintah Soekarno untuk menindak Mochtar Lubis selaku penanggung jawab harian Indonesia Raya, yang saat itu dituduh menjelekkan nama baik Bung Karno saat pernikahannya dengan Hartini. Keberaniannya juga terlihat saat ia harus menahan mantan atasannya Jody Gondokusumo selaku Menteri Kehakiman periode 1953 sampai dengan 1955 terkait kasus korupsi. Juga pada perkara Iskak Cokro Hadisuryo selaku Menteri Perekonomian periode 1953 sampai dengan 1954 terkait kepemilikan devisa di luar negeri. Meskipun saat itu Iskak merupakan sahabat presiden. Keberanian dan kegigihan Suprapto paling terlihat ketika seorang jaksa harus menindak sahabat seorang panglima. Mendengar kasus tersebut, sang panglima kemudian mengeluarkan surat perintah untuk menahan jaksa itu. Namun, saat Suprapto mendengar insiden itu, ia langsung menyambut mayor yang ditugaskan untuk menahan jaksa yang bersangkutan dengan pistol di atas meja, dan kemudian ia mempersilahkan sang mayor untuk menjalankan tugasnya. Dengan satu syarat, sang mayor harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Suprapto yang gigih dan bergeming meskipun harus bersih tegang dengan pemerintah, nampaknya bisa menjadi salah satu bukti bahwa kejaksaan akan selalu berani dan tidak pandang bulu demi terlaksananya penegakan hukum dan keadilan. Sosok Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia saat ini sangat melekat dengan kejaksaan yang tegas, tidak pandang bulu dan manusiawi. Keadilan itu tidak ada di dalam KUHP, tidak ada di dalam KUHP. Keadilan itu adalah ada di dalam kehidupan masyarakat yang berkembang di situ. Dan penuntutan kalian harus berdasarkan pada hati nurani kalian. Terlihat dari pemberantasan mega korupsi serta terobosan restoratif justice yang ditujukan kepada kepentingan dan pemulihan masyarakat luas dan negara. Sebagai terobosan baru, restoratif justice yang dicetuskan oleh Sanitiar Burhanuddin dinilai revolusioner karena bisa mereformasi sistem peradilan pidana yang masih terjebak dengan pendekatan retributif. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap lebih manusiawi karena mengedepankan sense of crisis dan hati nurani seorang jaksa dalam menjalankan penuntutan dan menegakkan keadilan di tanah air.